supaya itu berjalan. Mantap. Keren banget ya Kak Bona. Jadi tuh UKL-UKL itu termasuk pelaporan itu dilakukan sama tim HSE. Ya, jadi kalau UKL-UKL sendiri sebenarnya kita kan sudah ada draft laporannya ya. Jadi draft laporan itu diupdate. Nah, ada yang namanya laporan lingkungan tadi. Nah, itu biasanya kita menggunakan jasa dari vendor untuk mengukurnya karena kita sendiri orangnya tidak punya kompetensi untuk naik ke atas strobo, ngukur. Istilahnya kita pernah belajar, cuman kita nggak punya sertifikat kompetensi tersebut. Jadi kita menggunakan jasa untuk hasil pengukuran limbah cair, kemudian total limbah padatnya berapa, itu nanti kita masukin data, baru kita yang membuat laporannya. Nah, oke. Tadi Kak Bona udah cerita panjang banget ya dari awal pengembangan HSE, ya dari hold-nya, dari safety-nya, dari environment-nya, gimana sampai dengan UKL-UPL. Nah, tapi kalau misalkan di suasana kerja di sana itu gimana, Kak? Mungkin jadi Kalau pertanyaan terakhir sih. ya nggak apa-apa pertanyaan terakhir ataupun enggak, istilahnya dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian ditempatkan, jalanin aja gitu. Karena ya namanya kerja itu nggak ada yang enak ya. Yang enak karena saat kita gajian atau menerima upah aja itu enak. Kalau untuk tempat kerja, so-so sih orangnya istilahnya kooperatif sih, istilahnya tim-timnya di tempat saya bekerja sekarang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian untuk sistem manajemennya sudah mulai ya, saya rasa mungkin dulu kan saya kan perusahaan yang belum TBK ya, belum secara umum terbuka, bukan perusahaan besar, bukan perusahaan besar lah itu. Nah, ketika pindah, at least saya banyak belajar juga nih. Jadi kalau bisa dibilang apa ya, banyaklah istilahnya, nggak langsung biasanya kita kan mau bikin PR, Pak, ini bikin PR sesuai tanda tangan atasan, udah langsung naik ke direktur. Nah, kalau di perusahaan besar kita banyak nih harus bikin proposal dulu segala macam. Birokrasinya panjang ya? Ya, itu Nah, birokrasinya lumayan istilahnya agak, jadi lebih kita detail ya? harus memikirkan kalau kita kebutuhan 2 bulan ke depan, kita punya birokrasi paling cepat itu 2 minggu, berarti kita harus tahu timeline-nya. Nah, di sini pelajaran buat teman-teman juga biasakan dalam mulai dari sekarang itu membuat schedule ya, itu karena manage waktu itu sangat penting ya, karena di tempat kerja itu kita nggak tahu ya, mungkin ada perusahaan yang slow, tapi nanti akhirnya kita digebrak, ditanya, ya diminta, di due date segala macam gitu. Ada juga perusahaan yang memang dia konstan terus kerjanya keras, tapi kita nggak tahu kita tempat yang mana. Ya, tapi usahakan apa yang kalian dapat hari ini kerjakan, selesaikan. Jangan menunggu nanti karena Tuh. itu bakal berefek kepada kinerja kalian, ada KPI kalian ya, atau KRA kalian. Itu yang bakal menentukan jenjang kalian sebenarnya. Nah, karena mungkin rekan-rekan yang lain juga ya, saya dulu juga waktu kuliah mungkin ngerasa nanti. Tapi ketika masuk kerja, ya untungnya pamungkasnya sih sepertinya di sini. Kalau kalian mau mendapat attitude yang baik, saran saya sih bisa coba ya di perusahaan manapun yang dimiliki oleh Jepang, karena saya mendapat attitude baik ketika bekerja di sana. Berarti itu pengalaman yang didapat selama semenjak bekerja ya, Kak ya? Ya, Mantap. gitu. Oke, terima kasih Kak Bona buat sharingnya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya sama Kak Bona, baik dari teman angkatannya atau dari adik tingkat, dan teman-teman semua, kalau mau bertanya nanti di akhir sesi ya, di akhir sesi nanti bisa tanya sama Kak Bona. Oke. Terima kasih Kak Bona buat yang sesi pertama sharing hari ini. Nanti kita lanjut ke Kak Rahma. Mantap. Makasih Kak Bona. Ya, Jangan sama-sama. kemana-mana, nanti akan ada pertanyaan. Ya. Oke. Sip. Oke. Selanjutnya ada sharing dari Kak Rahma. Kak Rahma. Oke, halo. Oke, halo Kak Rahma. Apa kabar di sana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Oke, Kak Rahma ini tadi aku sempat memperkenalkan Kak Rahma itu adalah lalu aku contekan dulu.
Sebagai Environment Relation Staff dari PT Bintang Mas Cahaya, bener ya? Betul. Atau mungkin Kak Rahma mau singkat sedikit tentang posisi kerjanya sama pekerjaannya itu gimana aja gitu. Oke. Jadi saya itu kerjanya di PT Bintang Mas ini itu tuh dia pengelola limbah B3. Jadi saya di sini itu kan sebagai Environment Relation Staff. Lebih ke perizinannya. Jadi ngurus kayak perizinan untuk pemanfaatan limbah, atau pengumpulan limbah B3, TPS-TPS-nya, pengangkutannya, gitu-gitu. Jadi jalan-jalan ke Kementerian Lingkungan Hidup, ke Perhubungan, ke kabupaten juga. Wow. Jadi itu environment relation-nya itu tuh seginya tuh berarti bukan hanya pemerintahannya aja atau hanya pemerintahan aja? Kalau saya sih lebih ke pemerintahannya ya, ke perizinannya. Jadi ngurus perizinan sama pelaporan-pelaporan yang kayak tadi Kak Bona cerita, yang pelaporan UKL-UPL itu per 6 bulan, itu juga ikut monitoring. Wow. Oh berarti ini ya, apa namanya, sering jalan-jalan juga ya. Udah kemana aja nih Kak Rahma jalan-jalannya? Jalan-jalan kan cuma ke site-nya aja. Kalau misalnya ini kan sekarang cerita aja ya, lagi ada project, lagi megang untuk perizinan pemanfaatan limbah B3-nya nih. Jadi limbah B3-nya itu rencananya mau dimanfaatkan jadi kayak bata gitu. Jadi kita limbah B3-nya kita yang ngelepin apakah udah sesuai sama peraturan pemerintahnya. Jadi kita harus update terus peraturannya. Kan sekarang kalau dulu peraturan limbah B3 kan lebih ngacu ke yang 101 tahun 2014. Pada tahu nggak tuh? Iya tuh, pada tahu nggak tuh? Cuma aja. Terus kan baru-baru ini udah ganti tuh jadi yang PP 22 2021. Wow. Yang udah berubah jadi ya. B3 jadi non B3. Fly S, bottom S kayak gitu-gitu. Oh, yang baru kemarin itu ya, yang rame itu ya, yang dihilangkan kalau nggak salah. Betul. Tapi nggak semua fly S, bottom S udah jadi non B3 semua. Jadi tetap ada yang kehitung B3, tergantung dari sumbernya. Itu harus teliti sih. Itu. Oh. Kalau aku kan nggak tahu ya, nggak tahu peraturannya, maksudnya belum cek peraturannya juga kan. Jadi kalau media namanya juga media ya. Jadi apa namanya? Menghilangkan fly S, bottom S itu di peraturan, rame semua bla bla bla. Padahal kita nggak tahu, harusnya di riset gitu ya. Nggak tahu juga pandangan-pandangan orang yang memang orang dalamnya itu seperti apa kan kita juga nggak tahu ya. Oh ternyata nggak semua fly S, bottom S itu dikategorikan non B3, tapi ada beberapa yang dikategorikan sebagai limbah B3. Bener ya Kak ya? Betul, tergantung dari sumbernya. Kemarin kan yang dijadiin non B3 itu yang dari PLTU ya. Jadi fly S, bottom S selain dari itu tetap kehitung B3. Gitu. Jadi kemarin aku sempat ada ngajuin buat izin pengangkutannya kan di LH. Nah itu aku ada masukin, kan walaupun non B3 tetap ada kode limbahnya. Iya. Tetap aku masukin ternyata, tapi udah nggak boleh. Jadi harus tetap dikeluarin. Harus dicari, kalau misalnya mau tetap masukin itu harus cari sumbernya dari yang non B3 gitu. Nyari sumber yang selain PLTU, biar bisa kehitung B3. Wow, sangat ini ya. Kalau kita sih nggak terlalu ini ya. Kalau misalkan masih mahasiswa ini belum terlalu familiar dengan yang kayak gitu-gitu ya. Tapi ternyata karena sharing nih di sini buat teman-teman tuh tahu ya. Oh ternyata limbah fly S, bottom S itu gimana kayak gitu. Aku juga baru tahu kemarin kok. Waktu meeting sama LH itu aku juga baru tahu. Oh iya. Oh gitu. Nah, kalau kerja di kayak Kak Rahma ini, ada suka dukanya nggak sih, Kak? Suka duka. Pasti ada ya, namanya kerja ya. Tempatku kan ini karena perusahaannya kecil gitu, yang manpower-nya sedikit gitu loh. Jadi kita kerjanya banyak ngerangkep sih. Jadi kayak walaupun job desk utamanya saya perizinan gitu,
tapi tetap harus megang yang kayak pelaporan gitu juga. Kalau misalnya ada customer kunjungan gitu, ikut nemenin atasan buat ke site gitu-gitu sih. Jadi harus siap, harus pintar-pintar bagi waktu sih. Iya, tadi juga Kak Bona udah sharing harus bisa managing time. Terus Kak Rahma juga menekankan juga harus managing time. Itu memang penting banget ya managing time. Banget. Jadi soalnya kerjaan kan datang bertubi-tubi ya. Maksudnya walaupun job desk awal misalnya A, tapi habis itu tiba-tiba ada nih, kan pasti ada masalah-masalah kayak entah tiba-tiba waktu monitoring ada parameter yang keluar, itu kita harus handle kan. Gimana caranya biar, kan harus diukur ulang. Terus gimana caranya biar nanti pengukuran selanjutnya jangan sampai outspec gitu kan. Jadi kayak ada tiba-tiba masalah apa gitu harus siap gitu. Wah. Jadi harus atur waktu, jangan enggak. Aduh, jadi malu nih kita. Kita mah yang masih kuliah masih ya biasa kayak gitu ya. Iya. Belum terbiasa. Nanti baru kalau pada waktunya. Ya, bagusnya sih memang pas lagi kuliah udah terbiasa gitu ya atur waktu ya kayak. Tapi ternyata pas sampai di akhir pun atur waktu itu agak sulit gitu ya. Nanti pas udah kerja baru deh, aduh kayak udah penyesalan tuh datang, memang penyesalan datang di belakangan gitu ya. Harusnya atur waktunya di pas kuliah gitu kan. Awal-awal pasti keteteran dulu sih. Sempat bilang, aduh kuat nggak ya. Tapi waktu dijalanin, ya alhamdulillah bisa-bisa aja sih sampai sekarang ya. Adaptasi dulu ya berarti ya kayak. Pasti. Alhamdulillah lingkungannya juga mendukung gitu, teman-temannya. Waktu itu masuk, kan nggak cuma aku aja yang masuk, ada bertiga gitu kan, untuk di posisi yang sama, jadi lebih dekat gitu kan ya, jadi rasa punya teman seperjuangan gitu, jadi alhamdulillah. Iya bener-bener. Jadi nggak sendirian gitu ya pas lagi ngerjain kerjaan gitu ya, ada temennya bisa saling support gitu ya. Aduh enak banget ya lingkungannya. Alhamdulillah. Nah, tapi Kak, aku nggak tahu sih Bintang Mas Cahaya itu posisinya itu di mana. Nah, sekarang itu Kak Rahma itu kantornya itu di pusatnya itu di mana daerah? Kalau aku kan di head office-nya itu ada di Jakarta Barat. Tapi kalau untuk plan kayak kan ada insineratornya, itu di Cikande sih. Itu di mana? Cikande itu Serang. Oh, Serang. Oke. Oke, di Serang. Berarti Kak Rahma ini mostly di Jakarta Barat berarti ya? Iya, kalau ke Serang itu cuma kalau kayak ada customer lagi datang mau pemantauan limbahnya dimusnahkan gimana. Terus kalau misalnya monitoring, kalau ada masalah-masalah gitu baru ke pabrik biasanya. Oh, jadi ibaratnya tuh perusahaan kakak ini sebagai vendor bukan sih? Iya. Ya, sebagai vendor kayak misalnya pengelolanya. Jadi kayak misalnya perusahaan mana gitu minta tolong pemusnahan limbah B3 itu bisa ke perusahaan kakak ya? Punya Kak Vicky juga tuh bisa. Itu bisa di Indonesia Eco. Oh, wow. Aku cuma tahu PPLI doang ya namanya juga. Yang paling terkenal emang ya. Iya, paling terkenal PPLI. Itu paling itu sih emang, paling sakti emang. Oh, ternyata banyak juga ya Pak perusahaan-perusahaan sejenis yang sebagai pengelola limbah B3 khususnya. Betul. Banyak banget ternyata. Aku kira dulu juga kayak ada cuma PPLI, Wastek yang sering deket kan, yang sering dengar itu aja ya. Tapi ternyata banyak banget. Oh, banyak banget. Banyak. Wow. Oke. Selain yang tadi kakak sharing gitu, ada nggak sih pengalaman yang bisa kakak ambil selagi karena waktu bekerja di situ? Yang bisa diambil, paling ya itu harus pinter manage waktu itu sih. Itu banget sih. Soalnya load kerjanya emang lagi banyak kan. Oh, ini ya harus bisa manage waktu ya yang penting ya. Iya betul. Tapi Karama itu kerjanya itu setiap hari atau cuman weekdays-nya aja? Atau emang tergantung project atau klien? Sebenarnya biasanya sampai Sabtu, tapi karena lagi COVID gini, jadinya dipangkas sampai Jumat aja gitu. Wow. Sabtu pun cuma setengah hari sih.
Tapi ya gitu, kalau biasanya hari Senin sampai Jumat kan kita kan sekantor sama direksi juga. Jadi direksi itu pasti pantau kerjaan kita gitu. Hanya kan kita perusahaan kecil kan. Jadi tiap hari ditanyain gimana progresnya, perizinannya gitu-gitu. Wow, keren banget. Cuman enak sih tadi diceritainnya, oh lingkungan kerjanya tuh enak juga ya, saling support. Kayaknya yang penting itu juga lingkungan kerja gitu kan. Kalau misalkan ada yang saling support, kita juga kayak akan betah nggak sih kerja di sana ya kan ya? Betul. Ya kan? Nah, terima kasih Kak Rahma udah sharing. Ini aku juga dapat banyak insight juga, ternyata nggak cuma perusahaan pengelola limbah B3 itu nggak cuma PPLI aja. Karena yang aku tahu cuma PPLI aja. Dan ternyata juga perusahaan Kak Vicky juga bisa di Universitas Elko. Aku juga baru tahu ya. Nah, terus buat nanti, tapi karena nanti jangan kemana-mana, nanti akan ada mungkin ada sesi Q&A. Nanti teman-teman adik tingkat kita tuh mau nanya ke Kak Rahma itu bisa langsung ya Kak Rahma ya. Oke. Thank you Kak Rahma buat sesinya. Aku akan lanjut ke Kak Vicky, oke? Oke. Makasih Kak Rahma. Sama-sama. Yeay. Lanjut. Kayaknya ini udah tadi rame ya di kolom chat itu pakai akunnya perusahaannya. Ada dari Kak Vicky Herudinsyah. Iya, maaf ya, mohon maaf. Gak apa-apa Kak. Oh berarti langsung ini apa namanya? Mantap. Catching gitu. Oh ya langsung Branding. ini. Langsung branding, benar branding. Penting juga soalnya brandingnya. Oke. Halo Kak Vicky. Apa kabar Kak? Halo. Mhm. Alhamdulillah baik. Oke. Ini soalnya kayaknya Kak Vicky tuh jarang banget muncul. Assalamualaikum Bapak Ibu. Bu Mita, Pak Diki, Bu Devi, Bu Sirin, kumaha damang. Kayaknya pada kangen Kak Vicky soalnya. Enggak. Oh enggak. Soalnya Kak Vicky tuh kayaknya jarang banget muncul di apa namanya di apa mungkin di sosmed kita atau misalkan di ke webinar kita gitu. Maksudnya teman-temannya oh sekarang tuh udah ada Kak Vicky yang angkatan 12. Terus ini aku sedikit perkenalan ya kayak Kak Vicky. Jadi tuh Kak Vicky ini jadi business development di PT Universal Eco. Nah, benar ya. Kalau misalkan ada salah mungkin Kak Vicky bisa jelasin. Sekalian Kak Vicky sharing nih di perusahaan itu Kak Vicky itu ngapain aja sih di Universal Eco kayak gitu. Silakan Kak Vicky. Oke, terima kasih Sarah. Yep. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky dari Teknik Lingkungan 2012. Ya, saya saat ini bekerja di PT Universal Eco Pacific, salah satu pengelola limbah B3, yang mana Universal Eco juga merupakan sister company dari Wastek Internasional. Saya bekerja sebagai business development mulai tahun kemarin, karena sebelumnya juga saya memegang sama kayak Rahma gitu, ngurusin izin pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan kayak gitu. Wow. Sampai saya pindah ke business development ini kayak gitu. Nah, di business development itu tuh ngapain aja, Kak? Kan beda nih dari yang environment relation sama ASE. Nah, kalau business development itu ngapain aja? Business development itu kayak kita bikin business plan, kalau enggak nyari-nyari site baru kayak gitu untuk pembukaan plan baru. Wow. Ya, bikin kayak apa? Analisisnya. Apa sih? Bilangnya apa ya? Ya semuanya analisis keuangan kayak gitu-gitu, BEP-nya berapa, ngitung-ngitung lah. Kayak gitu sih kurang lebih. Nguntungin berapa lama nih perusahaan kita? Kalau modal sekian, untuk balik modal berapa lama nih? Gitu. Wah. Cuan nggak nih? Gitu. Wow. Ninda jangan nyengir-nyengir. Oke. Nah, ya, selain itu sih. Oh, jadi di business development itu kita kayak ngerancang kalau misalkan bikin plan itu semua analisisnya itu dikerjakan gitu ya, dilakukan. Proses keuangan. Iya, dari mulai latar belakang, kenapa misalnya buka plan di situ, kalau nggak ada kerjasama baru sama pemerintah atau sama swasta.
itu kayak gimana prospeknya, kenapa harus ada kerjasama ini, kayak gitu-gitu sih. Ini kayak agak nggak terlalu TL banget sih sebenarnya, cuma ya butuh teknisnya paling cuma kayak pas presentasi kayak ngejelasin mengenai konsep insinerator, terus kayak gitu-gitu sih. TL-nya di situ, selebihnya kurang terlalu TL sih. Kayak gitu. Wow, nah berarti kan Kak Vicky udah ngasih, oh ini pekerjaan yang nggak terlalu TL banget nih. Apa beda, bukan ya, apa namanya, ada nggak sih kayak enakan mana nih? Yang TL banget apa yang kayak Kak Vicky sekarang? Sebenarnya kan saya udah ganti-ganti perusahaan nih, kurang lebih 5 lah. Keluar masuk. Wow, Kayak gitu dari banyak mulai yang juga. TL banget nih, itu yang di Waste for Change itu dulu pengelolaan sampah. Terus habis itu saya keluar dari TL yang sangat jauh ke Pegadaian, saya ngurusin kredit, saya ngurusin project, bikin kayak gitu. Sampai sekarang balik lagi ke TL dan setengah non TL. Saya lebih enjoy yang sekarang karena ya saya bisa balik ke TL, tapi satu sisi lain kalau saya misalnya ya udah gitu, saya bisa ke yang non TL lah kayak gitu, kayak ngerancang bisnis plan. Itu saya enaknya di tempat yang sekarang. Jadi kalau misalnya ditanya enakan yang mana, enakan yang sekarang karena bisa dua-duanya langsung kayak gitu. Plus ini ya, apa nilai plusnya itu kita bisa belajar di luar TL ya, jadi ada wawasan baru, ya nggak sih Kak? Ya, jadi ilmu-ilmu saya yang didapat di Pegadaian mengenai how to create bisnis dari awal, yang bisnis model canvas terus sampai bikin inian keuangannya kayak gitu-gitu, saya terapin di perusahaan saya yang sekarang. Sedangkan ilmu-ilmu TL yang dulu di kuliah juga sama, masih bisa diterapin kayak gitu. Wah, oh, ini keren banget sih. Maksudnya bisa bisa dicomot-comot di pengalaman-pengalaman yang dari perusahaan sebelumnya terus diimplementasikan di perusahaan yang baru sekarang. Terus kayaknya kalau dilihat-lihat kayaknya sering jalan-jalan nih Kak ya. Ya sebenarnya sebelum jalan-jalan ini kayak I suffering 5 months di plan menghadapi limbah-limbah itu. Oh. Sebelum pindah waktu pas di operation, saya juga pernah di operation kan 5 bulan kemarin sebelum saya di yang BD ini. Ya itu kayak setelah di BD baru saya sering jalan-jalan tuh karena ngunjungin site yang bakal kita mau rencanakan akan ada kerjasama gitu. Jadi makanya sering ada bisnis trip yang alhamdulillah sambil jalan-jalan, Ya, sambil kerja. Sama kayak Nida sebenarnya. Oh, sama Kanida. Nanti kita akan buka di sesinya Kanida. Kita akan korek-korek juga. Iya. Wow. Terus kalau misalkan di lingkungan kerjanya gitu Kak? Iya, kenapa? Kalau di lingkungan kerjanya kan kerjanya enakan yang sekarang nih katanya kan. Karena bisa belajar ada TL-nya juga, ada non TL-nya juga. Terus kalau misalkan dari segi lingkungan kerjanya itu gimana? Kebetulan di kantor juga masih pada muda-muda semua ya. Ini sebenarnya kayak setengah startup juga sih pengelolaan limbah. Wow. Jadi kalau teman-teman bisa buka Instagramnya Universal Eco, itu juga udah kayak startup banget gitu. Startup banget. Jadi semua kooperatif. Bos saya direktur sekaligus. Jadi saya kalau ada laporan apa ke direktur saya, itu juga mereka sangat kooperatif dan pengen semuanya jadi leader kayak gitu. Jadi kayak ya sejauh ini sih oke sih lingkungan kerjanya. Dan Hesley pun dia coworker saya yang baru tuh, salah satu coworker saya yang baru. Oh. Tahun 2012. Iya. Kak Hesley. Iya. Betul. Wow. Nah, apalagi ya ini mau bertanya ya. Ini kayaknya juga kalau di kolom chat wah semua panutan, Kak Vicky panutan. Panutan seantero TLUB. Enggak ini. Kayaknya ini ya. Saya nggak sabar dengar cerita yang mau ke luar negeri. Iya nih. Wow. Oke, Kak Vicky sendiri ada yang mau di-sharing lagi nggak selain yang tadi Kak Vicky sharing? Ya intinya semua pengalaman yang saya dapetin dulu di kuliah, dari
bahkan cara negosiasi pas jadi danus nyari uang itu tuh kepake semua sampai sekarang. Mana cara negosiasi segala macam, terus interaksi sama orang lain, karena kita bakal bertemu sama banyak orang nanti. Kalau misalnya ya dulu mungkin saya pemalu ya, sampai sekarang pun masih pemalu sebenarnya karena malu-maluin, tapi semua yang kita dapetin di organisasi itu kepake banget sih di dunia kerja ini. Oke. Berarti emang pokoknya apapun yang kita lakukan di kuliah itu kayak misalnya berorganisasi dan segala macamnya itu bakal kepake banget ya di dunia kerja ya. Mantap. Iya, betul. Sangat kepake nanti. Aduh, keren banget deh ini alumninya. Aduh, jadi bangga gitu jadi salah satu mahasiswa TLK Bakri. Oke deh. Sip. Ya udah gitu aja sih. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh. Mantap. Oke deh. Sip, makasih Kak Vicky buat sharingnya. Tadi kita banyak banget belajar dari Kak Vicky juga. Karena belajar dari non-TL juga di sana. Siap, sama-sama. Tapi jangan kemana-mana, nanti akan ada sesi Q&A di akhir ya. Oke, siap. Oke. Thank you Kak Vicky. Kita lanjut ke... Thank you Sarah. Siap. Sama-sama. Kita langsung lanjut ke terakhir kita nih, alumni kita. Kayaknya paling ditunggu-tunggu, tadi Kak Vicky juga udah bilang pengen denger ceritanya, yang pengen keluar negeri katanya. Langsung ke Kak Nida Nafila. Halo Kak Nida. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nida, apa kabar di sana? Baik, apa kabar kalian semua? Wow. Semoga nih teman-teman TL juga baik-baik semua ya. Nanti bisa langsung aja di kolom chat. Untuk reaksinya juga boleh dikasih reaction. Nah, aku mau kenalin sedikit Kak Nida ya. Kak Nida itu adalah marketing engineer di PT Asahi Fiberglass. Ya, benar ya, Kak? Iya. Oke. Nah, langsung aja nih boleh Kak Nida sharing nih sedikit tentang pekerjaan Kak Nida sebagai marketing engineer gitu. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan bisa sharing-sharing sekarang. Sebelumnya saya ingin menyapa semua teman-teman dan juga ibu-ibu dosen dan bapak-bapak dosen yang sudah hadir di sini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Jadi saya sekarang berstatus sebagai pekerja di PT Asahi Fiberglass sebagai marketing engineer. Jadi tugas utamanya ini agak sedikit melenceng dari studi saya, yaitu teknik lingkungan, tapi untungnya saya bekerja di bidang yang sama. Jadi PT Asahi Fiberglass ini bergerak di bidang penyedia jasa pengelola air limbah, tapi metodenya itu dikhususkan untuk biofilter. Jadi menggunakan tangki, nanti kita sediakan untuk tempat mengolah air limbah gitu. Wow. Jadi sedikit cerita awal saya bekerja di sana itu sebenarnya, ini saya mau cerita sedikit. Jadi saya tidak apply di sana. Jadi dulu itu di website teknik lingkungan UB. Awal website itu kan ada mahasiswa yang dijadikan model di website itu. Nah, salah satu mahasiswanya itu kalau nggak salah saya kan Kak Abi. Nah, salah satu mahasiswanya itu kan saya di situ. Nama saya di situ Nida Nafila kan. Jadi bos saya yang sekarang jadi bos saya itu melihat saya di situ. Jadi dia ngechat saya waktu itu via Line. Oh, jadi saya nggak apply di sana sebenarnya. Jadi mereka membutuhkan, karena mereka membutuhkan seorang teknik lingkungan untuk bisa lebih menjelaskan dan lebih ke arah desain IPAL-nya. Jadi kan mungkin untuk teknisnya itu mereka tidak terlalu paham, mereka butuh seorang teknik lingkungan gitu. Jadi saya mulai bekerja di situ pada saat itu. Waktu itu tahun 2018 bulan Mei sampai sekarang alhamdulillah. Wow, konstan ya di sana berarti ya Kak ya. Berarti berarti 3 tahun ya Kak ya? Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih mau 3 tahun ya berarti ya. Berarti mau lebih hampir 3 tahun itu Kak Nida itu sebagai marketing engineer.
Awalnya cuma asisten teknis. Jadi baru diangkat jadi marketing engineer itu sekitar awal tahun ini, Januari tahun ini. Ya. Asisten teknis terus marketing engineer. Nah, perbedaannya itu apa, Kak? Jadi asisten teknis sama marketing saya juga engineer. kurang paham. Mungkin gini perbedaannya. Jadi kalau asisten teknis itu memang khusus untuk teknis-teknis aja. Jadi kalau ada customer, saya juga sebenarnya sama seperti Rahma dan Kak Vicky, vendor. Cuma kalau Rahma dan Kak Vicky ini kan dulunya di bidang B3 ya. Kalau saya khusus bidang air limbah. Nah, asisten teknis itu bekerja kalau misalnya ada customer yang membutuhkan penjelasan lebih teknis, lebih mendalam. Misalnya mereka punya data air limbah, terus mereka minta untuk didesainkan bagaimana sistem yang paling baik untuk pengolahan air limbah mereka gitu. Nah, itu bekerjanya itu. Cuma sekarang kan sudah merangkap menjadi marketing juga. Jadi posisinya juga sekarang saya marketing gitu. Dan banyak sekali hal baru yang dipelajari karena sepengetahuan saya, mohon koreksi jika saya salah, ketika saya kuliah itu tidak pernah saya belajar marketing. Nah, ketika saya sudah berkecimpung di dunia profesional saat ini, saya diberikan kesempatan untuk belajar lebih tetap masih dalam jalur teknik lingkungan, yaitu bergerak di bidang air limbah, tapi juga bisa merangkap mempelajari hal baru, yaitu bisnis dan marketing gitu. Wow, berarti tugasnya Kanida ini mencari klien atau mencari proyek baru kah sebagai marketing engineer? Sebenarnya kalau mencari klien sih enggak, karena sekarang ini perusahaan-perusahaan itu memang sangat-sangat concern dengan air limbah mereka. Jadi sebenarnya mereka yang mencari kita. Gitu. Cuma cuma tugas kita sebenarnya bukan untuk mencari klien, tapi untuk memenangkan satu project gitu. Karena banyak sekali ketika saya masuk ke dunia profesional di bagian air limbah ini, vendor penyedia jasa pengolahan air limbah, itu banyak sekali ternyata vendor-vendor lain yang kualitasnya juga sangat bagus gitu. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan customer, itu dia ilmu marketing baru yang saya dapat ketika saya bekerja, bagaimana kita bisa meyakinkan customer untuk bisa memilih kita sebagai vendor mengolah air limbah mereka gitu. Oh, jadi itu kalau nggak salah itu kayak tender gitu ya, Kak ya? Iya, ada yang masuk tender, ada yang biasanya perusahaan-perusahaan yang bukan BUMN itu mereka kan nggak perlu tender ya. Jadi biasanya langsung, tapi ada beberapa vendor mereka bandingkan juga. Ada juga sekarang ini lagi marak sekali untuk pengolahan limbah medis. Jadi medis-medis, limbah cair medis itu sedang digalakan sekali. Nah, itu juga banyak sekali kalau bukan tender ya, lebih ke seperti tender lah, cuma namanya sih bukan tender kalau yang setahu saya. Kita diadu memang dengan vendor lain. Nah, tugas kita di sini sebagai marketing engineer tuh kita bisa meyakinkan bahwa betul. Jadi kita bisa menyediakan data teknis yang meyakinkan, kemudian juga kita bisa meyakinkan mereka bahwa produk yang kita supply ini adalah produk yang terbaik gitu. Jadi memang kalau sebagai marketing officer, marketing engineer itu berarti ketika ada perusahaan yang membutuhkan pengolahan limbah air limbah gitu ya, kita tuh sebagai marketing engineer tuh harus bisa meyakinkan mereka bahwa kita itu yang terbaik dari yang terbaik gitu ya, Kak ya. Supaya mereka tuh milih kita gitu ya sebagai vendor ya kan. Wow. Itu tekniknya betul. Gimana ya, susah-susah gampang sih. Aku juga jadi kalau misalkan kita tuh mahasiswa TL yang pengalaman aku jadi mahasiswa TL itu pernah juga belajar marketing, cuman kalau misalkan di mata kuliah kita yang sekarang tuh ada kewirausahaan, mungkin memang sedikit ada materi marketing gitu kan. Jadi kayak kita bikin produk, terus kita kalau bisa menjualnya gitu kan, berarti kan itu ada ilmu marketing gitu. Walaupun memang kita sebenarnya nggak kalau misalkan kita nggak mendalami si marketing itu sendiri gitu. Cuman aku juga pernah pengalaman juga kerja di bidang marketing gitu, dan emang itu susah banget, aku akuin susah banget kayak meyakinkan orang itu untuk beli atau misalkan pakai produk atau jasa kita kayak gitu ya itu. Nah, berarti Kanida ini kayaknya udah expert banget ya jadi marketing engineer ya.
Semua itu sebenarnya doing by learning sih. Kita belajar sambil melakukan. Kalau kita dalam satu bidang yang memang mengharuskan kita seperti itu, dengan sendirinya kita akan bisa sih. Itu pasti. Oh, itu pasti. Oh, jadi ini yang paling penting adalah tetap mau untuk belajar dan mau untuk mengupdate diri, mengetahui hal-hal yang baru, sedang apa isu yang sedang update di luar sana mengenai spesifikasi ilmu yang kalian dalami di bidang pekerjaan kalian. Misalnya aku di bidang air limbah, nah aku terus mendalami itu supaya nanti ketika kita keluar, kita menghadapi customer yang memang ilmunya mungkin ada yang S2, ada yang S3 di bidang teknik lingkungan, itu kita nggak minder gitu, karena kita sudah baca, walaupun nanti akan ada kesalahan, tapi ya itu bisa diperbaiki dengan sejalannya waktu, asal kita mau belajar, terus belajar. Wow, itu kayaknya bakal jadi quotes hari ini sih buat adik-adik tingkatnya gitu, supaya jangan takut gitu kalau misalkan kerja maupun di bidang TL sama non TL gitu ya, karena bisa doing by learning gitu, jangan takut untuk nge-apply, jangan takut untuk mencoba gitu ya Kak. Itu juga jadi termotivasi ya jadinya. Wow, ini keren banget, ini semuanya ini bisa diambil pelajaran gitu buat kita. Nah, dari Kanida sendiri gitu, ada nggak sih enak dan nggak enaknya jadi marketing officer? Enaknya banyak, pastinya. Nggak enaknya pasti juga ada, karena biasanya itu berhubungan sama waktu. Jadi kalau marketing itu harus ready setiap saat sebenarnya. Kalau misalnya sebenarnya kita jam kerjanya fix dari Senin sampai Jumat. Cuma ketika kita diharuskan untuk pergi keluar kota atau pergi ke suatu tempat yang biasanya survei lokasi, kemudian survei air limbah, nah itu kita harus siap. Misalnya kita berangkat hari Jumat, itu kita nggak bisa stay di sana sampai Jumat balik kan. Jadi kita harus siap weekend juga, kita harus siap di sana gitu. Jadi manajemen waktu yang paling utama sih sebenarnya. Wow, dari tadi awal juga Kak Buana bilang manajemen waktu itu paling utama. Memang kayaknya penting banget gitu ya, itu sebagai catatan buat kita semua sebenarnya. Ternyata tuh kerja itu perlu banget kita pintar-pintar membagi waktu ya Kak ya. Betul. Dan juga yang paling utama itu selain manajemen waktu adalah keinginan kita untuk terus belajar. Karena ketika kita masuk di dunia profesional, walaupun kita sudah merasa mengetahui gitu, apalagi kita kan dari teknik lingkungan gitu kan, sebenarnya banyak hal yang kita harus pelajari ketika kita sudah memang masuk ke dunia profesional itu. Jadi bukan serta-merta semua ilmu yang ada di kuliah itu bisa kita bawa. Ternyata masih banyak yang lain yang harus kita pelajari lagi untuk bisa lebih baik ketika kita sudah masuk di dunia profesional gitu sih. Jadi kemauan untuk terus belajar dan mengupdate diri. Wow. Oke. Keren ini banget ya, Kanida. Satu lagi sih, ini aku ngeliat di poster ini ada Awardee New Zealand Scholarship. Mungkin Kanida bisa sharing tentang scholarship-nya yang tadi juga Kak Vicky sempat nyinggung gitu ya. Bingung juga sih mau share. Soalnya gini, mau share apa nih? Itu tuh kakak tuh scholarship. Gimana? Kayaknya Kak Vicky tuh kayak pengen banget tahu nih, kayak pengen banget dikulik How kayaknya to dari Kanida. convince the interviewer. How to convince the interviewer? Be yourself lah, be yourself. Oke. Oh. Jadi sebenarnya tuh kita tuh gini, untuk New Zealand Scholarship tahun ini tuh kita belum bisa berangkat karena di sana itu masih tutup border. Bahkan yang tahun kemarin pun bulan Juli, yang lulus bulan Juli pun belum bisa berangkat karena memang di sana belum membuka chance untuk student internasional bisa studi di sana gitu. Jadi aku bingung juga mau share apa.
Ya mungkin gimana caranya tuh bisa dapat scholarship-nya gitu Kak. Kayak tadi kan Kak Vicky, convince interviewernya itu gimana? Salah satunya dari Be Yourself. So, ada nggak sih tips-tips lain gitu biar kita tuh bisa keterima beasiswa mungkin? Beasiswa yang lain gitu, nggak cuma di New Zealand Scholarship. Oke, sebenarnya setiap orang itu pengalaman, terus ceritanya mungkin berbeda ya. Masing-masing orang punya preferensi sendiri untuk apply scholarship dan sebagainya. Kalau saya waktu itu apply sebenarnya dari bulan Februari kalau nggak salah, Februari tahun kemarin, tapi baru dinyatakan lulus tahun ini. Seleksinya panjang karena COVID, jadi harusnya selesai di bulan Juli tahun kemarin, ditunda sampai akhir tahun kemarin baru bisa diumumkan. Nah, untuk beasiswa sendiri sebenarnya kita ada beberapa tes, mungkin masing-masing beasiswa punya tes yang berbeda jenisnya ya, tapi saya rasa sih secara general sama, itu nanti pasti ada esai, penulisan esai, kemudian ada interview, ada tes bahasa Inggris, gitu. Nah, yang paling penting adalah untuk bisa apply di beasiswa itu sebenarnya, kalau menurut saya ya, saya nggak tahu orang lain mungkin berbeda kisahnya, story-nya, tapi kalau bagi saya, visi dan misi kalian itu harus jelas, gitu. Apa yang akan kalian bawa ketika kalian sudah selesai melakukan studi di jurusan yang kalian minati, gitu. Jadi visi misi itu tidak serta-merta harus yang besar, yang saya ingin mengubah Indonesia secara keseluruhan gitu, itu tidak perlu. Yang penting bisa realistis, Impactful. itu yang pertama. Kemudian juga yang paling penting itu adalah berguna untuk komunitas kalian. Karena waktu saya pun saya nggak bilang saya ingin membuat Indonesia bagaimana gitu, enggak. Jadi saya karena saya juga waktu itu saya mengambil jurusan di bidang water resource management, air pengolahan sumber daya air. Nah, saya menceritakan pengalaman saya karena saya ini pernah menghadapi masalah air memiliki pengalaman banjir, kemudian juga kekeringan. Saya menceritakan hal itu. Kemudian saya ingin ketika saya mengambil ini, setelah saya selesai di studi saya ingin kembali dengan ilmu itu dan mengaplikasikannya di komunitas saya yang terdampak banjir dan selainnya. Itu aja. Nggak perlu yang terlalu wow. Yang penting itu realistis dan bisa diterima gitu aja. Itu jadi info tambahan, info plus untuk teman-teman semua sih. Terus kalau misalkan infonya gitu dapat dari mana, Kak? Sebenarnya saya udah lama mau apply itu. Dari lulus, cuma ketika lulus, waktu itu ikut expo kuliah luar negeri, dan ternyata New Zealand Scholarship itu dia harus memiliki pengalaman kerja 2 tahun. Jadi setelah saya punya pengalaman kerja 2 tahun, baru saya bisa apply. Dan yang membuat saya apply di beasiswa ini adalah beasiswa ini tidak mengharuskan kita punya sertifikat IELTS, karena ya sertifikat IELTS itu kan mahal. Jadi kalau kita sudah ambil tapi tidak mencukupi, itu kan juga sayang kan. Jadi kalau untuk beasiswa ini mereka menyediakan fasilitas itu. Jadi ketika kita sudah dinyatakan lulus, baru kita akan difasilitasi untuk bisa les dan juga bisa mengambil sertifikat IELTS. Gitu. Wow, itu kiat-kiat ini ya, kiat-kiat untuk biar yang lain juga kalau misalkan mau ikut beasiswa bisa cek beasiswa, terus pasti udah ada esainya, wawancara gitu-gitu ya Kak ya. Yang penting yang tadi Kanida bilang visi misinya itu ya jangan terlalu lebay gitu ya, realistis aja gitu kan ya. Mantap. Banyak banget yang bisa diambil ya dari Kanida juga. Nah, terima kasih Kanida buat sharingnya tadi, udah dari gimana kita tahu sebagai marketing engineer, terus kemudian tadi Kanida juga sharing tentang gimana tipsnya kita bisa dapat beasiswa gitu kan. Kayak misalkan dari jejak Kanida. Oke. Thank you Kanida. Terima kasih buat sharingnya. Terima kasih. Yap, jangan kemana-mana, kita lanjut ke Q&A. Oke. Nah, buat ya semua yang di sini, dari kakak-kakak juga boleh, terus
teman-teman dan juga adik tingkat, adik-adik yang mau bertanya silahkan. Buat dari yang pertama nih ada dari buat Kak Bona, terus bisa juga buat Kak Rahma, Kak Vicky, sama Kak Nida. Yang mau bertanya silahkan bisa di-raise-kan atau bisa juga bertanya di kolom chat gitu. Kalau misalkan mau di-raise nanti kita bakal kita unmute jadi langsung. Enaknya sih bertanyanya langsung ya, jadi langsung pakai mic, terus open video, jadi biar tahu nih, oh yang nanya tuh siapa nih, jadi kan biar tahu ya mukanya tuh yang sekarang tuh gimana, kayak gitu. Oke, pertanyaan silakan bagi yang mau nanya. Semuanya boleh, semuanya boleh. Bang Arlen. Bang Arlen gimana Bang Arlen? Kayaknya udah ada unek-unek. Udah ada unek-unek nih kayaknya. Atau yang lain ada yang mau bertanya atau yang mau sharing dari kakak-kakak alumni yang lain? Bang Arlen, Mungkin Bang Bang Arlen Heru nih. bisa sharing, Bang Heru, Bang Ivan. Ya, Bang tuh. Ivan kayaknya Bang. Ivan kagak ada. Tadi ada udah masuk Ada sempat. Oh iya. Ada Kak Iva. Pak Heru. Gimana bisnisnya Bang Arlen? Ayo, Maaf ya, ada Bang. yang mau nanya, silakan. Maaf ya Kak Vicky ya, maaf. Mana? Bang Arlen bisa share YouTube channelnya apa di sini? Bisnisnya Biar Bang bisa Arlen di-subscribe. gimana Bang? Kita harus subscribe nggak channel YouTube Bang Arlen? Iya Bang, disubrek aja Bang ya. Habis itu dia subrek lagi. Subrek ya, don't forget to subrek. Ada yang ingin bertanya buat teman-teman yang lain? Atau Kak Arlen nih yang mau sharing? Dia lagi bikin YouTube channel. Siapa? Oh, lagi bikin konten. Konten. Ya. Bang Heru. Iya nih Kak Heru nih. Heru lagi sibuk di luar daerah ya, Re? Iya katanya mau nikah ya, Ya bentar Bang. lagi. Mau nikah denger-denger ya? Sama anak TL ya, Ru ya, denger-denger ya. Jangan dengar. Ada di sini nggak orangnya? Ada tuh. Siapa ih? Kepo saya nih. Oh, yang itu, Ren. Heru Bumita katanya mau nikah. Ih, siapa? Bukannya sama Nida? Bukan. Gosip. Itu kan suka main bareng ke rumah Nida. Bukan ya? Oh, ternyata bukan sama Nida. Sama Siapa ih? Iya, Bu. Oh, jadi gibah sebelum ini. Gibah sebelum buka. Mau bertanya sama Kak Bona, boleh nggak? Selamat datang Kak Hebran. Boleh. Boleh Kak Heru silakan Mana, bertanya. Kak Bon, ini kan banyak ini adik-adik nih. Iya. Jadi persiapan kira-kira yang mau berkecimpung di dunia HSE nih, persiapannya apa nih kalau misalnya setelah lulus, apa perlu sertifikasi atau gimana? Kira-kira dari Kak Bona sendiri gimana? Waduh. Thank you Kak Heru pertanyaannya. Kak Heru mau pindah ke HSS soalnya ya, mengingat kan misal kalau baru lulus itu kan masih fresh grade. Nah, kalau perusahaan itu biasanya agak apa ya? Biasanya dia nyarinya pengalaman gitu. Kalau untuk fresh grade gimana nih Bang? Untuk misal kalau ada yang mau apa ke bidang HSE gitu misal. Kira-kira bagaimana Kak Bon? Ini Kak Heru sengaja ya. Silakan Kak Bon. Makasih Kak Bon. Oke. Terima kasih Kak Heru. Benar pengalaman itu. Mungkin yang sebelumnya tadi saya sempat bilang ya. Jadi sebenarnya di bidang HSE itu nggak selalu namanya kita memiliki fashion terkait dengan K3 ya. Cuman memang rata-rata kebanyakan perusahaan mencari orang HSE itu kalau tidak dia bidangnya teknik lingkungan, ya ini mungkin perlu ini juga ya, teknik lingkungan dan kesehatan masyarakat Kesmas. Nah, untuk Kesmas itu sendiri mereka sebelum lulus memang ada fokusnya terhadap K3. Saya lupa itu waktu itu dapat info
berapa semester dia ada fokus tentang mata kuliah K3. Dan mungkin ada beberapa universitas lain yang sebelum lulus pun mereka dibekali sertifikat internal terkait dengan K3. Memang pada umumnya untuk seorang HSE itu wajib memiliki ahli K3 umum. Tapi seiring berjalannya zaman, seperti yang saya bilang tadi, satu perusahaan itu wajib memiliki satu ahli K3 umum. Gitu. Jadi kalau ada rekrutmen suatu perusahaan yang mewajibkan ahli K3 umum, ya berarti itu suatu perusahaan yang belum ada orang ahli K3 umumnya. Tapi beda lagi dengan perusahaan yang sudah concern, sudah ada manajer, sudah ada supervisor, sudah ada staff, mereka mencari meng-hire sebagai HSE officer, HSE staff itu. Kalau untuk level supervisor ya pada umumnya memang wajib sih memiliki ahli K3 umum. Tapi untuk level yang fresh graduate itu nggak harus ya. Tergantung daripada perusahaan itu sendiri gitu. Jadi Kak Heru, jadi nggak selalu selamanya serta-merta harus memiliki sertifikat. Cuman lebih baik memiliki sertifikat karena itu mungkin draft list-nya mereka seorang rekrutmen itu terpenuhi gitu karena sebagai seorang HSE. Jadi memang nggak ya 50-50 lah, nggak harus selalu, tapi memang kebanyakan rata-rata ya memiliki ahli K3 umum gitu, inisiatif gitu aja sih. Oke. Terima kasih Kak Bona jawabannya. Jadi nggak harus kita ambil sertifikasi ya. Tergantung juga ya. Nah, aku juga punya pertanyaan sih Kak, mungkin mewakili juga buat teman-teman yang lain juga. Misalnya nih kita udah mau lulus juga, tapi kita nggak tahu nih bakal kerja di mana gitu, terus kita nggak tahu bakal nge-apply di mana. Itu sarannya gitu dari kakak-kakak yang lainnya, itu gimana? Kan Kak Vicky mungkin yang banyak experience-nya. Biar nggak salah jalan, Pak. Bisa diarahkan, Kak. Nah, ini juga sekalian sama pertanyaan dari Kak Silvi. Sama sore kakak semua, perkenalkan saya Silviana 2012. Kami kan dari 2016 masih newbie banget ya Kak untuk lamaran-lamaran. Kira-kira ada tips and tricks nggak Kak untuk cara ngelamar pekerjaan? Untuk cara ngelamar pekerjaan, bentar-bentar. Atau etika lamaran itu gimana? Oke. Ini tadi pertanyaan pertama apa, Sarah? Saya skip. Jadi sebenarnya pertanyaannya sama sih sama di pertanyaan Kak Silvi. Jadi kan kalau misalkan dari kakak 2016 kan ini kan masih newbie banget gitu ya. Maksudnya yang baru fresh graduate untuk lamaran-lamaran. Nah, kira-kira ada tips and tricks nggak untuk cara ngelamar atau etika lamarannya bagaimana? Kayak gitu. Oh, sebenarnya kalau saya dulu pas jadi fresh graduate itu kayak nebar jala aja. 100 aplikasi 100 lamaran gitu. Kan kita tinggal klik-klik gitu ya. Cuma paling CV-nya aja sih yang diituin. Yang dijual kan paling pengalaman saya dulu di organisasi, kerja part-time, kayak gitu-gitu kan. Ya nggak ada lagi yang saya jual kalau fresh graduate selain pengalaman di organisasi sama kerja part-time itu. Ya paling ya beneran kayak nebar jala, apapun itu diambil. Kalau saya dulu sih kayak gitu. Jadi 100 lamaran, 100 lamaran, 200 lamaran kayak gitu. Kayak ada yang, oh ini nih kayaknya seru nih gitu. Ya gitu-gitu aja sih. Wah ini kayaknya walaupun nggak berhubungan ya, tapi kalau selama ini itu masih nyambung, ya udah kalau nggak ada, at least ada yang bisa ditingkatin lah dari diri kita. Kayak gitu. Ya udah, jadi nebar jala aja sama CV-nya dijual dirinya itu kan kita di CV kan. Kecuali kalau kita udah punya pengalaman tuh baru kita bisa lah agak picky gitu. Tapi kalau dulu saya fresh graduate, apapun itu ambil. Freelance surveyor. Betul. Freelance apa, ambil. Karena itulah bakal kita bisa jual di kesempatan selanjutnya kayak gitu. Kalau emang iya. Mungkin nambahin sedikit ya kali ya Kak Vicky ya. Bahas tentang sertifikat tadi. Buat ya siapa buat adik-adik yang memang lulus atau newbie
jangan termakan omongan harus punya sertifikat ini. Tapi yakinkan dulu mindset kalian mau kerja concern situ atau enggak gitu. Jangan sampai salah langkah. Kalian udah ngambil sertifikat mahal-mahal, banyak sertifikat, tapi justru kalian nggak concern ke sana gitu. Jadi akhirnya kalian udah ngeluarin uang sedemikian banyak, akhirnya yang nggak terpakai gitu. Jadi malah kerja di tempat lain, mungkin melintas dari bidang TL itu sendiri. Jadi jangan serta-merta, harus syaratnya ini. Tapi kalian nggak concern di sana, jadi kalian nggak fokus, justru kalian melenceng. Jadi apa yang udah kalian keluarkan ya jadi nggak berguna gitu aja. Wah. Iya, dulu pas balik ke 2016 pas saya lulus, itu saya pun masih kerja. Jadi saya kalau sebelum dapat kerjaan yang baru, apapun itu diambil. Pokoknya ada kesempatan ambil. Walaupun cuma 2 bulan, sebulan, ambil. Karena itu yang bakal saya jual lagi di perusahaan selanjutnya. Pokoknya kayak gitu deh. Nebar jala, ambil kesempatan apapun. Nggak usah picky. Nanti baru kalau udah agak-agak ada pengalaman yang bisa dijual, baru ya bisa rada picky lah kayak gitu, pilih-pilih program. Kalau enggak ya sekarang MT mungkin pada ditutup ya karena lagi kayak gini juga. Cuma kalau misalnya ada MT itulah saya salah satu penyesalan yang saya udah 2 tahun, 3 tahun baru saya ikut-ikutin tuh MT. Padahal sebenarnya udah keburu tua gitu loh. Kalau emang ada kesempatan ada buka MT, udah ikut-ikutin aja tuh MT. Karena kalau masih muda ya MT enak lah. Saya dulu kayak agak telat ikut MT, ya udah ketuaan. Kayak gitu. Udah apply-aja dimanapun. Wow. Mau tanya sedikit sih Kak, mungkin istilah-istilahnya kayak MT itu apa sih Kak? Mungkin ada yang belum tahu gitu. MT itu manajemen trainee, ada juga kalau di bank itu namanya ODP, Officer Development Program atau Management Development Program. Itu kayak fast track kayak gitulah, program percepatan yang mana kita disiapkan menjadi paling kalau lulus bisa jadi supervisor, assistant manager atau manager dalam waktu yang cepat, tapi ya assignment-nya juga banyak kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang mau apply ya MT, kalau yang masih muda dan idealis. Tapi kalau misalnya ini nyari pengalaman ya udah apply aja kerjaan apapun. Yang penting bisa ningkatin nilai jual kita. Kayak gitu sih. Wow. Oke. Semoga pertanyaannya menjawab ya Kak Silvi. Sama teman-teman 2016. Kalau kata Kak Werin biar cepat dilirik HRD. Oke. Kata Kak Silvi, terima kasih banyak Kak jawabannya. Jadi tips and trick buat kita juga sih semuanya. Gitu. Terus ini ada pertanyaan. Semangat semuanya buat 2016 ya. Oke. Ya, di sini ada pertanyaan lagi dari Dini Amalia. Jadi Dini Amalia ini kalau nggak salah angkatan 2020. Permisi Kak, saya Dini dari angkatan 20, bener. Saya mau nanya ke Kak Nida, pas apply beasiswa Kakak pernah ngerasa insecure sama kemampuan sendiri nggak Kak? Kayak rasa nggak keterima itu ada nggak? Terus gimana cara Kakak ngeyakinin diri bahwa Kakak itu kalau Kakak harus coba ikut tes untuk dapat beasiswa itu? Intinya kalau misalnya Kak Nida itu insecure itu gimana gitu Kak, biar nge-motivasi diri Kakak gitu. Mungkin itu pertanyaannya kali ya. Kak Nida. Iya. Oke, aku coba jawab ya. Jadi pada saat pertama apply beasiswa itu rasa insecure tidak diterima itu pasti ada. Setiap kali teman udah bilang ini udah ada email balasan, pasti deg-degan, takut nggak diterima terus kecewa. Cuma balik lagi untuk meyakinkan diri itu sebenarnya ya memang harus dari diri gitu. Jadi yakinlah bahwa setiap orang itu unik, mereka punya pengalaman masing-masing, mereka punya alasan untuk ikut beasiswa itu dengan jurusan itu yang pastinya hanya mereka yang tahu dan hanya mereka yang rasakan gitu. Jadi tidak perlu insecure karena setiap orang membawa story mereka masing-masing. Ketika kita sudah lulus masuk sampai tahap interview, itu yang paling penting sih adalah membawa value kita gitu. Jadi nggak usah merasa minder. Kalau aku pribadi ya,
minder pasti ada karena pertama saingan aku tuh dari seluruh Indonesia, terus juga pasti dari universitas-universitas yang memang universitas negeri yang memang terkenal gitu seperti UI, UGM dan sebagainya. Tapi satu lagi yang paling penting adalah kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita itu unik dengan cerita kita sendiri. Jadi setiap orang itu membawa cerita mereka, membawa value mereka yang itu harus kita gunakan untuk meyakinkan meyakinkan pemberi beasiswa untuk memberikan beasiswanya kepada kita gitu. Jadi harus yakin sama diri kita. Kalau bukan kita yang yakin, siapa lagi yang yakin dengan diri kita? Jadi harus yakin dan percaya diri. Dan jangan lupa berdoa. Ya. Itu yang pentingnya, jangan lupa berdoa. Dan ini juga siapa namanya, kita juga kemarin juga dapat info kan bahwa Bakri juga termasuk PTS terbaik kedua di Indonesia. Jadi makin membangga juga sih kalau misalkan kita jadi alumninya juga mau nge-play juga ya kayak. Jadi agak Bakri itu udah lumayan didengar gitu dari perusahaan-perusahaan juga. Kan. Oke. Sip. Makasih banget Kak Nida jawabannya. Dari Dini, apakah terjawab? Dini, apa masih ada yang mau ditanyain lagi? Yap. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau misalkan kakak alumni yang mau sharing? Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi nih, kita masih agak panjang, tapi kalau misalkan emang udah nggak ada pertanyaan lagi, kita mungkin bakal closing di sini. Ada lagi yang mau bertanya buat Kak Nida, Kak Vicky, Kak Bona, dan Kak Rahma? Atau ada pertanyaan lain untuk alumni lain? Oke. Oke, mungkin saya sih udah. Iya ya. Mungkin nggak nggak ada lagi pertanyaan yang muncul gitu ya. Satu lagi dari para pembicara kita hari ini, dari para alumni ini yang jadi pembicara, mungkin kasih closing statement gitu, mungkin satu kalimat buat kita semua gitu, buat adik-adiknya. Mungkin dari Kanida dulu boleh? Dari Bona dulu harusnya. Apa ya? Soalnya di posisi Kanida tuh di aku tuh pertamanya Kanida gitu. Boleh. Siapa dulu boleh lah. Kak Bona, Kak Vicky, Kak Rahma, anyone. Udah aku dulu deh. Untuk teman-teman semua tetap terus jangan bosan untuk terus belajar, karena ketika kita lulus itu bukan berarti kita sudah selesai belajar. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari untuk membuat diri kita menjadi profesional yang lebih baik. Oke, terima kasih Kak Nida untuk closing statement-nya. Untuk selanjutnya mungkin Kak Vicky. Sama sih Nida. Jangan sama aku. Selalu sama selalu belajar terus sih, jangan gampang puas ya. Iya, jadi kalau nggak gampang puas kan belajar terus tuh. Oke, singkat padat jelas. Bona udah sembuh belum dari COVID? Udah Kak, udah. Oh. Udah. Bona kemarin diasingkan loh, Sar. Dewi Ya Smart. ampun. Dasar. Oke. Tapi udah sembuh. Makin sehat ya, makin sehat nih kelihatannya. Iya, kelihatannya makin sehat ya. Makin sehat. Kak Vicky juga kayaknya makin gemuk ya. Kalau dari saya sih, bekerja dan berprofesi, cintailah pekerjaan dan profesi Anda. Dan bekerja dan berprofesi dengan cinta. Karena dengan itu, kamu akan nyaman, tetap semangat, tidak akan pernah kendor, dan tidak akan putus asa. Sangat kuat sekali. Kia sehat, Kia.
jangan ngelamun ya. Alhamdulillah sehat, Kak Vicky. Alhamdulillah. Mbak Mita lagi jalan-jalan tuh. Iya. Yang terakhir Kak Rahma silakan ngasih closing statement buat kita. Kalau aku buat yang kayak baru lulus, apa yang masih kuliah, mulai belajar time management itu, soalnya nanti waktu kerja itu perlu banget sih. Oke. Managing time Sama ya. jangan lupa waktu ngejalanin sesuatu, ikhlas aja, jalanin aja. Walaupun rasanya mungkin nggak kuat gitu, kayaknya nggak bisa deh. Tapi ya coba aja dulu, jalanin aja dulu. Tapi pasti bisa. Wow. Oke. Luar biasa ya. Aku ada pertanyaan dong. Boleh. Kita TLK nggak ada bukber ya? Pandemi Kak. Aku kiranya malah kita ngabuburit sambil bukber ini. Atau bukber offline atau online ini maksudnya? Nanti ada lagi. Bentar, belum direncanain, maaf. Oh ya, ini koordinatornya Mbak Mita ya? Ini koordinasi, maaf ini juga rada dadakan. Nanti kita koordinasi. Aduh. Siap. Bakal ada ditunggu, itu ya. Jalan-jalan lagi lah. Oke. Field trip. Gathering. Iya, rencana sih kayaknya bakal ada gathering juga sih. Ya. Di Buperta ya, Bon. Aduh. Nanti kepleset lagi. Salam Bon. Oke. Itu Iya, Bona maunya di Buperta, Resar. Kalau ada gathering maunya di Buperta ya. ada apa di Buperta? Pohon-pohon tuh. Pengen marah-marah lagi. Udah nggak boleh kan Vicky. Ya, diselip-selip Oh, sih bisa. Beda occasion-nya ya. Beda ya. Oke, itu tadi semua yang closing statement buat tadi semua dari Kanida tadi jangan pokoknya belajar terus, dari Kak Vicky juga jangan cepat puas, terus dari Kak Bona ya cintai pekerjaan dan apa tadi tak lupa banyak padahal pokoknya bekerja dengan cinta. Oke, bekerja dengan cinta. Terus Kak Rahma ya jangan lupa untuk bisa atur waktu. Oke, itu closing statement yang benar-benar motivasi juga sih. Mungkin kalau misalkan dari aku udah sekian gitu. Kalau misalkan emang ada yang mau sharing disilakan, tapi dari aku udah selesai. Terima kasih banyak buat Kak Nida, Kak Bona, Kak Rahma, dan Kak Kiki, serta kakak-kakak alumni yang lain, kemudian teman-teman dan adik-adik yang lain, dan juga lupa buat bapak ibu dosen ya, tadi ada Pak Akil, terus Bu Sirin, Bu Devi juga tadi udah sempat masuk, dan Bu Mita juga selaku koordinator tim sosmed ya. Lagi banyak banget agenda-agenda yang akan datang gitu ya Bu Mita. Ditunggu aja agenda-agenda yang akan datang dari TLK Bakri. Oke. Dari aku sekian. Ini Bu Mita aku tutup aja ya Bu. Iya, udah foto belum ya tadi? Oh iya belum. Ya? Oh iya lupa belum. Ya. Lupa. Iya, teman-teman kakak yang lain. Terima kasih foto. Saya sebagai mewakili semua dosen, terima kasih banyak atas kesediaannya. Nanti ada bukber ya, datang ya. Tapi bukbernya online kan? Online, maaf ya. Online. Vaksinnya baru sekali nih. Oh, aku kira offline loh. Oh. Kak Vicky siap danain Bu. Offline. Nanti gandeng hantar sekaligus ya. Oke. Ayo foto-foto. Yang belum on cam silakan on cam dulu. Di sini ada yang belum on cam itu Nurul, Indri, terus Kak Silvi, Sepira, Ferbi, Indu, Kak Wi, Dini, Kak Arlen, Kak Edel sama Adin. Kalau misalkan nggak bisa bisa apa namanya chat, bilang aja di chat gitu. Oke. Mantap. Oke. Ini aku hitung ya di ketiga. Lihat Arlen deh, lihat Arlen. Mana nih Arlen? Arlen Manu kayaknya Len. Oke. Oh, lagi persiapan bikin konten. Woi, ini vlogger lagi bikin konten. Lagi persiapan bikin konten. Hai guys.
Hai guys. Kita subscribe. Don't forget to subscribe. Oke, 1, 2, 3. Oke, Pak, Bu, TL ada gayanya nggak ya, Bu? Nggak ada ya? Nggak tahu saya. Oke, Nggak ada kayaknya. iya, Kak Silvi nggak apa-apa kalau lagi di motor. Ya udah, sekarang gaya bebas ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah di screenshot semuanya. Sip. Nah, Makasih ya Sarah dan semua ibu, teman-teman. Terima kasih semua alumni yang hadir. aku MC dadakan. Bos Universal Eko, makasih. Bos Oh iya, maaf belum ganti. Rama, Bu Sirin lagi shopping ya Bu. oh iya tuh Bu Sirin. Iya, Bu Sirin Ngomongnya lagi udah shopping. setahun saya udah pulang. No. Aduh. Pak Diki lagi di mana nih Pak Diki? Lagi beli Oh iya, Pak takjil Diki kayaknya. join ya? Nggak join tadi. Aduh. Semuanya. Oke, aku tutup ya Bu, Pak, semuanya kakak alumni. Oke. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih juga Bu. Ya, jadi bisa silaturahmi sama kakak alumni dan teman-teman semua. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. See you nanti online-nya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya ya. Di sini berisik Sama-sama banget. Ibu. Ya, sehat-sehat selalu. Sehat selalu semua. Ya, izin live ya.